Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reisa Sifarimansa dengan NPM 234111124 dari kelas manajemen 23B, Prodi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Apa sih ilmu ekonomi makro itu? Mari kita simak videonya. Definisi dari ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah. Berbeda dengan ilmu ekonomi mikro yang berfokus pada keputusan individu dan perusahaan. Ekonomi makro melihat gambaran besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti pengeluaran konsumen, investasi, dan kebijakan fiskal serta moneter memengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dengan pemahaman ini, ekonomi makro memberikan dasar bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan memahami ekonomi secara keseluruhan. Di dalam ekonomi makro juga terdapat dampak positif dan dampak negatif loh teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak positif ekonomi makro, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro yang kuat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Lalu yang kedua ada stabilitas harga. Kebijakan moneter yang efektif dapat menghasilkan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mencegah devaluasi mata uang. Ini memungkinkan konsumen dan bisnis merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada pengurangan pengangguran. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, ekonomi makro dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Dengan mengatur perdagangan internasional dan kebijakan valuta asing, ekonomi makro dapat mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri tanpa mengalami defisit yang berkelanjutan. Selain dampak positif, di ekonomi makro juga ada dampak negatifnya loh teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak negatif ekonomi makro. Yang pertama itu ada resesi ekonomi. Ekonomi makro rentan terhadap resesi ekonomi yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan investasi, konsumsi, atau eksternal seperti krisis finansial global. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja, pengurangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Lalu yang kedua ada inflasi tinggi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi tabungan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya yang ketiga ada defisit anggaran dan hutang publik. Kebijakan fiskal yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit anggaran dan akumulasi hutang publik yang tinggi. Hal ini dapat mengarah pada beban pajak yang lebih tinggi di masa depan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespon krisis ekonomi. Lalu yang terakhir ada ketidakstabilan keuangan. Ekonomi makro yang tidak stabil dapat menghasilkan fluktuasi pasar keuangan, seperti penurunan nilai tukar mata uang, krisis perbankan, atau kebangkrutan korporat. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan konsumen. Dengan demikian, ekonomi makro memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang ilmu ekonomi makro. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.